Cepat ambil darahnya. Pasien butuh 400 cc darah pendek. Baiklah. Fu Hanchu, kau benar-benar tidak punya hati. Kau baru saja bangun dari tempat tidur. Maaf Kakak Shin. Ye Zero, putri sulung keluarga Ye. Aku lemah sejak kecil. Mudah terluka. Setiap kali kau yang mendonorkan darah untukku. Aku bahkan membuat Hanzhou berlari sejauh itu untuk membelikanku bubur. Kau yang mengirim pesan teks itu, kan? Jadi kenapa kalau itu aku? Bagaimanapun kau adalah bank darah berjalan yang Hanzhou berikan padaku. Jika kau tidak ingin darahmu terkuras habis, maka cepatlah bercerai. Berikan posisi Nyonya Fu padaku. Apa kau tidak takut? Aku akan memberitahu Fu Hanzhou yang sebenarnya. Apa kau pikir dia akan percaya padamu? Xianyan, apa yang kau lakukan? Itu dia. Pergi sana. Jangan sentuh aku. Fu Hanchu, aku juga manusia. Bukankah hanya mendonorkan darah beberapa kali lagi? Aku sudah memberimu kompensasi. Ini 1 juta untukmu. Segera berikan Zero transfusi darah. Saya sudah mendonorkan 400 cc darah hari ini. Jika ini terus berlanjut, aku juga akan mati. Tanpa darahmu, Zero juga akan mati. Pegang tangannya ke bawah untukku. Baiklah, dokter, aku sangat kesakitan. Cepat panggil Dokter Shan. Zero, ada apa? Aku melepaskan keluarga dan teman-teman aku. Tinggal di sisimu sendirian selama 3 tahun. Pada akhirnya, itu hanya lelucon. Tapi aku tidak rela. Aku tidak rela. Ini yang kau sebut. Sakit kritis tidak akan bertahan. Xianyan kau. Hanzhou bukan begitu. Dokter bilang aku lemah. Aku harus transfusi darah untuk pulih. Hari ini Xianyan memukulku. Itu sebabnya aku butuh transfusi darah. Kalau tidak aku akan pingsan. Benar Dokter Chan. Nona Ye benar. Kebohongan yang begitu canggung. Dan kau bahkan tidak bisa membedakannya. Cukup. Salahmu menggunakan kekerasan hari ini. Apa kau akan terus membuat keributan? Agar Zero tidak pernah bisa berdiri lagi. Hanya dengan begitu kau akan puas. Fu Hanchu, ayo kita bercerai. Xianyan, apa kau tidak menyesali ini? Sebenarnya apa yang membuatmu tidak puas? Kau malah mengancamku dengan perceraian. Kau tahu Zero membutuhkanmu. Kalau begitu biarkan dia mati. Xianyan, cepat atau lambat aku akan membuatmu kembali menangis dan memohon padaku. Kakak, aku menyesal. Ketua Fu belum menemukan Nyonya. Kami memeriksa rekaman pengawasan di dekat sini, dan menemukan itu di retas 10 menit yang lalu. Kami belum tahu kemana dia pergi. Ini baru sebentar. Kemana dia bisa pergi tanpa sepeser pun? Segera cari dia. Ya, Tuding, ibu dari Fu Hanzhou.
Sudah jam 12, kamu dari mana saja? Sapu pecahan kaca di lantai untukku. Masuk ke dapur dan buat makan malam. Apa kamu tuli? Tidak dengar aku bicara. Tolong lebih sopan. Aku bukan pelayan keluargamu. Hormat. Orang rendahan sepertimu juga pantas bicara tentang hormat. Bahwa kamu bisa menikah ke dalam keluarga Fuku dan menjadi menantuku. Kamu seharusnya berlutut dan berterima kasih pada leluhurmu atas kebajikan mereka. Bajingan tak perlu ada. Jika bukan karena Fu Hanchu, apa kau benar-benar berpikir aku akan menyukai keluarga Fumu? Bukankah kamu yang merayu putraku untuk mendapatkan posisimu? Sudah jadi wanita penghibur, masih mau mendirikan kuil pula. Aku dan Fu Hanchu sudah bercerai. Siapapun yang menginginkan posisi nyonya muda keluarga Fu, silakan ambil. Kamu berani menyentuhku. Lihat saja kalau aku tidak memukulmu sampai mati. Aku akan pergi setelah mengambil barang-barangku. Jika kau menyentuhku lagi, aku tidak akan ragu menelpon polisi langsung. Han Zhao. Shen Yan benar-benar tidak punya hukum. Dia benar-benar memukulku. Bukankah aku sudah cukup baik padanya setiap hari? Selalu menunjukkan perhatian. Memperlakukan dia lebih baik dari putriku sendiri. Aku tidak menyangka membesarkan bajingan tak tahu terima kasih seperti itu dalam 3 tahun ini. Di mana dia? Tentu saja di lantai atas. Aku harus pergi melihat apakah dia mencuri hal lain. Kau memukul ibuku dan bahkan tidak meminta maaf. Dia tidak mati, apa yang perlu disesali? Kamu mengutukku. Han Zhao, dia benar-benar tidak punya hukum. The film was translated and narrated by M Media. Han Zhao segera menghentikan Shen Yan. Dia mencuri kalung mimpi. Itu bernilai 10 juta. Hanya 10 juta. Jika dia menginginkannya, berikan padanya. Tidak mungkin dia memukulku dan mencuri sesuatu. Jika dia tidak berlutut dan meminta maaf, aku akan memastikan dia membusuk di penjara. Jangan panggil polisi, mari berhenti di sini. Tidak menelpon polisi tidak apa-apa. Aku punya banyak cara untuk menghancurkan reputasi Shen Yan. Shenzi. Aku harus kembali ke rumah sakit. Aku takut kakak Shen tidak senang. Kalau ada yang berani mengganggumu, aku akan mematahkan kakinya. Fu Chenxi, tuan muda kedua keluarga Fu. Wanita itu Shen Yan sudah diusir oleh Han Zhao. Dia mungkin menangis di suatu tempat sekarang. Tidak baik bagiku orang luar tinggal di sini kan? Kakak Zero, dulu kakak Yi meninggal dalam kebakaran saat mencoba menyelamatkanku. Saat kami menitipkanmu pada keluarga Fu, kamu sudah menjadi anggota keluarga Fu. Ya, kami akan menjagamu demi kakakmu. Perjamuan besok. Aku akan meminta Han Zhao membawamu bersamanya. Kalau tidak, wanita tak tahu malu itu akan kembali menggunakan nama Nyonya Fu untuk menipu dan memperdaya di luar. Kalau begitu, bolehkah aku tinggal di kamar Shen Yan? Tentu saja. Selamat datang kembali, Nona. Shen Yuan, ketua grup Shen. Ayah, ayah. Tiga tahun lalu, kamu memilih The meninggalkan film was keluargamu translated and narrated untuk by menikah M dengan Fu Media. Hanzhou. Ayah, aku salah, aku menyesal. Seharusnya aku tidak mempercayainya.
Bukankah ini hanya perceraian? Bukankah keluarga Shanku masih bisa mendukungmu? Baiklah, baiklah. Yanyan, jangan menangis lagi. Ayo pulang. Shen Xiuxin, Tuan Muda Kelompok Shen. Halo. Apa katamu? Keluarga Fu sudah keterlaluan. Baru saja ada berita, akun Weibo resmi grup Fu mengeluarkan pernyataan, memfitnah Yanyan, mengatakan dia mencuri kalung impian senilai puluhan juta. Sekarang seluruh Weibo mencaci maki Yanyan. Apakah putriku, Putri Shen Yuan, perlu mencuri harta karun? Keluarga Fu benar-benar keterlaluan. Aku akan sepenuhnya memboikot keluarga Fu. Ayah, tidak perlu. Aku tidak ingin punya ikatan lagi dengan mereka. Lagi pula, kebenaran akan terungkap. Itu masalah terpisah. Aku tidak bisa membiarkan putriku ditindas oleh sampah-sampah itu. Kau bawa Yanyan ke perjamuan besok. Bawa set perhiasan paling mahal dari keluarga kita. Tidak masalah. Hei, bukankah itu Shen Xiuxi dari Ziqing? Bukankah itu Shen Yan? Dia sudah berhubungan dengannya secepat itu. Shen The Xiuxi film dari was Sisen. translated and narrated by M Media. Han Zhou. Shen Yan menceraikanmu. Mungkinkah karena dia? Ketua Fu, Anda di sini. Saya manajer umum perusahaan Anyuan. Enya, Baik, saya pergi sekarang. Saya pergi. kemana wanita ini lari lagi? Kenapa kau di sini? Apa ini tempat yang bisa kau datangi? Apa aku perlu melapor ke Nona Ye? Kemana aku pergi? Bagaimana aku tidak menyadarinya sebelumnya? Bahwa kau begitu tak tahu malu. Dan kau memamerkan kalung curian di sini. Apa kau buta? Aku lupa bagaimana badut bisa mengenalinya. Ini kalung dari keluarga kerajaan Monaco. Jaga mulutmu. Han Zhou dan aku benar-benar saling mencintai. Jangan bilang kau menukar kalung ini dengan uang hasil menjual darahmu. Ada 5 juta di kartu ini. Sekarang, segera. Keluarkan semua darah di tubuhmu yang milikku. Shen Yan menggunakan uangku untuk mempermalukan Shiro. Apa kau pantas? Ketua Fu. Kalau soal uang, keluarga Shenku tidak pernah kalah. Tuan, mungkin Anda tidak tahu. Shen Yan sudah bercerai. Siapa bilang kamu tidak bisa datang hanya karena kamu bercerai? Bukankah Ketua Fu juga datang? Shen Yan, apa kau tidak punya malu? Menjadi wanita seseorang demi uang. Jika aku punya rasa malu, aku tidak akan menjadi milik Ye Shiro. Bandara berjalan selama 3 tahun. Kakak Shen. Ini semua salahku, jangan salahkan Han Zhou. Aku selalu sakit. Kalau kau marah, lampiaskan padaku. Bagaimanapun aku akan segera mati. Shiro. Shiro, bagaimana keadaanmu? Shiro. Shiro. Pergi. Pergi berikan Shiro transfusi darah. Lepaskan. Yanyan sudah lama tidak ada hubungannya dengan keluarga Fumu. Apa yang kau inginkan? Fu Hansu, apa yang kamu inginkan Fu Hanshou? Berhenti memukul. Lepaskan. Fu Hanshou.
Aku sudah lama menganggapmu duri dalam daging. Ayo. Yenya, ada apa? Hei dokter, di mana dokternya? Apa sebenarnya yang dialami gadis ini? Anemia parah. Tubuhnya sekarang tidak mampu menanggung beban. Itulah sebabnya dia pingsan. Fu Hanshou, belum cukupkah kau menyakiti Yanya? Terima kasih, dokter. Tubuh gadis ini sepertinya tidak ada masalah. Apa kau yakin? Ya, The film was translated and narrated by M Media. Kepalaku sakit sekali. Hanzhou, aku baru saja pingsan. Aku merasa sangat tidak enak badan barusan. Jadi aku pingsan. Ini masalah lama karena lemah dan sakit-sakitan sejak kecil. Di mana Kakak Yan? Kesehatannya juga tidak baik. Jangan mempersulit dia karena aku. Kenapa kau membicarakannya? Yanya, bagaimana perasaanmu? Jangan takut, kakak akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Kakak, aku tidak suka rumah sakit. Aku tidak mau pergi. Fu Hanshou benar-benar berani menindasmu seperti ini. Aku pasti akan membuatnya membayar harganya. Lupakan saja. Aku tidak mau punya urusan lagi dengannya. Mulai sekarang, aku hanya ingin menjalani hidupku sendiri dengan baik. Kakak hanya merasa kasihan padamu. Yanya, hidangan ini semuanya adalah spesialisasi restoran ini. Makanlah lebih banyak. Apa yang ingin kamu makan di masa depan? Katakan saja pada kakak dan aku akan membawamu. Baik, Ayo cicipi. Yanya, aku akan menerima telepon sebentar dan segera kembali. Shenyan. Kamu mengambil uang yang diberikan Hanzhou padamu. Dan datang makan di restoran kelas atas. Di mana rasa malumu? Oh ya, aku lupa. Tentang kamu mendorongku jatuh dari tangga tempo hari. Sekarang berlutut dan minta maaf padaku segera. Siapa yang tidak sikat gigi sebelum keluar pagi ini? Bau sekali. Shenyan, kamu benar-benar berani mengutukku. Lihat saja kalau aku tidak memukulmu sampai mati. Kamu, jika kau berani memprovokasiku lagi, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Chengse. Aku akan memukulmu sampai mati dasar wanita busuk. Keluar. Minggir. Manajer, bawa kedua orang ini keluar untukku. Lepaskan kami berdua, lepaskan. Lepaskan. Shenyan, bagaimana bisa kamu di belakang Hanzhou, main-main dengan pria liar di sini? Aku dan Fu Hanzhou sudah bercerai. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Jika kau tidak suka, silakan telepon polisi. Tunggu saja. Bawa dia pergi. Nak Shenyan memukulku lagi. Hanzhou, Kakak, lihat dia membasahiku seluruhnya. Xianyan, siapa yang memberimu keberanian menyentuh ibuku, berlutut dan minta maaf padanya? Terlambat. Awalnya aku berniat membiarkannya pergi mengingat kita pernah menjadi besan. Tapi dia sudah keterlaluan semakin buruk setiap kali. Sekarang aku tidak hanya menelpon polisi. Aku menuntutnya atas penyerangan dan pencurian. Perhiasan senilai 10 juta yuan. Aku akan memastikan kamu membusuk di penjara. Begitukah? Aku justru takut kau tidak akan menelpon polisi. Apa maksudmu? Kuitansi for James.
Bagaimana kamu punya ini? Apa kau benar-benar melakukannya? Tidak kakak aku. Kakak Xian Yang Chance bersikap bodoh. Apa kau juga akan bersikap bodoh? Dia masih anak-anak. Aku mohon biarkan dia pergi ya. Dia bodoh. Kau masuk akal. Kalau begitu, kembalikan darahku yang ada di tubuhmu. Tiga tahun, 14.400 ml. Volume darah total orang dewasa adalah 4.000-5.000 ml. Ya, Zero. Aku harus mengurasmu 3 kali untuk mendapatkan cukup. Kembalikan semua darahku. Apa kau masih berani mengambilnya? Kau hanya ingin aku matikan. Kamu wanita beracun. Kakak Zero sudah dalam kondisi kesehatan yang buruk. Dan kamu masih mengganggunya. Di mana hati nuranimu? Memang benar kakak Xian Yan membenciku. Karena kau ingin aku mati. Maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Kakak Zero. Zero. Di dunia ini, bagaimana bisa ada wanita sekejam dirimu? Apa salahnya mengambil sedikit darah? Apa kau mati? Xian Yan, jika sesuatu terjadi pada Zero, aku akan membuatmu membayarnya dengan nyawamu. Tuhan Zul, hatimu benar-benar kejam. Direktur Yang. Tetua Zhu, silakan. Gadis yang mana pastinya? Dia. Apa yang perlu dilihat dari ini? Ini hanya kelemahan. Ada apa dengan kantong darah ini? Darah ayam dilabeli darah manusia. Patuayan. Purasa rumah sakitmu ingin menghadapi tuntutan hukum pembunuhan. Tidak mungkin, Tetua Zhu. Kau dukun palsu. Omong kosong apa yang kau katakan? Bodoh. Gadis Yan, ayo pergi. Jangan lupakan taruhan kita. Nona Ye, tolong jaga ucapan Anda. Guru Zhu diakui oleh komunitas medis kami sebagai tokoh terkemuka. Kau membohongiku lagi. Hanzo, aku tidak. Selama bertahun-tahun ini, apa kau tidak tahu betapa buruknya kesehatanku? Pasti Xian Yan dia tidak menyukaiku. Itu sebabnya dia sengaja mencari seseorang untuk menjebakku. Kesabaranku terbatas. Renungkan dirimu baik-baik. Hanzo, Kak Zero, hati-hati. aku benar-benar tidak berbohong padamu. Orang-orang itu jelas bersekongkol The dengan film Xian was Yan. translated and narrated by Hanzo, M. kenapa kau Media. tidak bisa melihatnya? Aku percaya padamu, Kak Zero. Jangan takut, aku akan mendapatkan keadilan untukmu. Aku pasti akan membuat mereka berharap mati, tapi tidak bisa mati. Aku sudah periksa. Xian Yan wanita ini ada di klub malam sekarang. Cari beberapa pria untuk membuatnya mabuk, lalu seret dia masuk, dan hancurkan dia. The film Kakak. was translated and narrated by Apalagi yang M. coba kau Media. lakukan pada Xian Yan? Apa yang dilakukan sekelompok pria pada seorang wanita? Kakak tidak mungkin tidak tahu kan? Sebaiknya kau berdua tidak terjadi apa-apa pada Xian Yan. Kalau tidak, bagaimana kau akan menghancurkan Xian Yan? Aku akan menghancurkanmu. Cantik. Minumlah. Ayo, ruangan itu lebih tenang. Masuk ke dalam ruangan. Pergi sana. Aku bukan orang yang bisa kau mainkan. Kau menolak bersulang hanya untuk minum hukuman.
lepaskan. Ketua Fu, kami salah. Ketua Fu, kami salah. Ketua Fu, kami salah. Kumohon, biarkan kami pergi. Mari kita lihat siapa di antara kalian yang masih berani menyentuhnya. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Kau menyentuh adikku. Bagaimana kau ingin mati? Jadi kalian berdua sudah berhubungan sejak lama kan? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Terima kasih banyak kali ini. Aku akan menyiapkan hadiah yang berlimpah untuk berterima kasih padamu. Tuan Fu, silakan nikmati waktumu. Aku tidak akan mengantarmu keluar. Apa kau mengusirku? Apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Jangan terlalu percaya diri dengan perasaanmu sendiri. Aku hanya tidak ingin mengotori ban darah eksklusif Zero. The film was translated and narrated by M Media. Jika kau laki-laki merangkaklah ke sini dengan patuh dan berlutut. Apa yang kulakukan salah? Kakak Xianyan bukan hanya hampir membunuh Kak Zero, tapi juga diam-diam mencari pria lain di belakangmu. Kakak-kakak aku hanya memberinya pelajaran. Kalau ada lain kali aku akan langsung membunuhnya. Kakak kau memukulku karena Xianyan. Aku tidak mengirimmu ke kantor polisi. Itu sudah mempertimbangkan bahwa kau anggota keluarga Fu. Aku tidak punya saudara yang hanya tahu cara menindas wanita. Tapi aku demi kau dan Aku tidak pernah memintamu menyakiti Xianyan. Aku akan menyuruh seseorang mengirimmu ke luar negeri. Kembali saat kau sudah lebih baik. Kirim dia ke luar negeri. Dia saudaramu. Bagaimana bisa demi orang luar? Kau mengirimnya ke luar negeri untuk menderita. Benar Cheng tidak melakukan kesalahan besar. Dan Xianyan baik-baik saja sekarang. Temperamennya harus sedikit dikendalikan. Bawa dia pergi sekarang. lepaskan aku akan jalan sendiri. Cheng Zhe. Xianyan. Xianyan itu lagi. Dia benar-benar pembawa sial. Xianyan ini pasti tidak cocok horoskopnya dengan kita. Bibi, kalau kau khawatir tentang Cheng Zhe, besok aku akan menemanimu ke mall untuk membeli beberapa barang untuk dikirim ke Cheng Zhe. Benar-benar kau memang yang pintar. Aku mau tas tangan ini. Orang rendahan pantas mendapatkan tas murahan. Tas ini memang lebih cocok untukmu. Kau berhenti berpura-pura. Barang-barang mewah di toko ini bukanlah sesuatu yang bisa kau beli. Tepat sekali. Beberapa orang hanya suka membusungkan dada agar terlihat kaya. Orang miskin hanya bersikap dramatis. Miskin. Dengan adanya kamu, bagaimana mungkin aku miskin? Kamu baru saja berkontribusi pada PDB-ku. Apa maksudmu? Mal ini milikku. Kau berbohong tanpa menyusunnya dulu. Kami dengan hormat mengundang Nona Xianyan untuk mengunjungi mal guna inspeksi. Xianyan, mal ini tidak mungkin sesuatu yang kau dapatkan dengan menjual dirikan. Bahkan jika Hanso tidak menginginkanmu lagi, kau seharusnya tidak merendahkan diri begitu rupa. Hanso dan aku akan segera menikah. Bagaimana mungkin kami mengundangmu nanti? Wanita yang tidak bisa diperkenalkan di depan umum. Sungguh terlalu memalukan. Menyebutnya wanita memberinya terlalu banyak pujian. Dia hanya makhluk rendahan. Aku benar-benar tidak tahu orang tua macam apa, keluarga macam apa, yang bisa membesarkan anak perempuan yang suka menjadi wanita simpanan seseorang begitu saja. Minta maaf. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Kamu adalah wanita simpanan seseorang. Minta maaf.
Bagaimana bisa kau memukul Shiro? Hanzo pasti tidak akan melepaskanmu. Menghina aku dan orang tuaku. Kau tidak suka meminta maaf dengan mulutmu. Kalau begitu berlutut untuk meminta maaf juga boleh. Itu urusanmu jika kau suka mengambil barang bekas. Jika ini terjadi lagi lain kali, aku tidak keberatan menjahit mulutmu rapat-rapat. Dasar bocah, temperamenmu makin parah. Sejujurnya, Bibi, aku hanya tidak tahan Shen yang berbicara begitu sombong. Kata-kataku hanya sedikit melewati batas. Aku tidak menyangka dia akan memukulku seperti ini. Baiklah, jangan sedih lagi. Shen Yan, dia pasti membencimu karena menikahi Hanzhou dan melampiaskannya padamu. Begitu kau dan Hanzhou menetapkan tanggal pernikahan, Bibi pasti akan dengan megah membawamu ke dalam keluarga Fu. Ayo kita belanja di tempat lain. Fu Hanzhou. Siapa yang mengambil ini? Saat aku minum teh sore di dekat sini hari ini, aku melihatnya secara kebetulan. Jadi aku mengambil gambar. Hanzhou, bukankah itu Shen Yan dengan Shen Xiuxi? Bagaimana dia bisa terlibat dengan Shen Yuan lagi? Kirimkan lokasinya padaku. Wanita yang datang bersama ketua Shen ini terlihat familiar. Hei, ingat pesta makan malam beberapa hari lalu? Wanita yang menemani Tuan Muda Shen itu juga dia. Ayah dan anak itu selalu bersih dan disiplin. Tidak pernah membawa teman wanita ke jamuan makan. Kali ini, ketua Shen membawanya ke jamuan penyambutannya. Mungkinkah satu wanita melayani dua tuan? Tidak mungkin. Wanita ini benar-benar mampu. Ikut denganku. Apa yang kau lakukan? Aku ingin bertanya apa yang sedang kamu lakukan. Shen Ya, jika kamu butuh uang, kamu bisa memberitahuku. Aku bisa memberikannya padamu. Tidak perlu menjual dirimu lagi, dan lagi kan. Tidak akan ada hubungan lebih lanjut dengan keluarga Fu Anda. Mulai hari ini, keluarga Shen kami akan mengakhiri semua kontrak dan perjanjian dengan keluarga Fu Anda. Shen Yan, ini semua salahku. Seharusnya aku tidak menggunakan darahmu saat aku sakit parah, menyebabkanmu membenci Hanzhou. Tapi aku sudah mengembalikan darah itu padamu. Jadi jangan terlalu agresif. Menyakiti keluarga Fu, menyakiti Hanzhou. Apakah itu darah manusia? Apakah kamu puas sekarang? Jangan berlutut pada orang seperti ini. Grup Fu juga tidak kekurangan mitra bisnis. Kalau begitu, silakan ketua Fu atur orang-orangmu dengan baik. Shen Yan, asalkan kamu bisa memaafkanku, dan jangan menargetkan Hanzhou. Kamu bisa memintaku melakukan apa saja. Bukankah sudah kubilang kau mati saja? Kalau begitu aku ingin lihat, siapa di antara kita yang masuk neraka duluan. Shen Yan. Shen Yan, bertahanlah. Halo, apakah ini 115? Cepat ini. Ini 160 Jalan Kishan Selatan.
Gawat Hanzhou. Zhou meninggalkan catatan bunuh diri. Menelan The film banyak was pil tidur dan translated pingsan. and Dia narrated sekarang dalam by perawatan Media. darurat. Hanzhou, di mana kau cepat datang? Hu Hanzhou, Mengapa kamu tidak membiarkan Siru pergi saja? apakah dia benar-benar akan mati? Wanita kejam sepertimu seharusnya mati di ruang operasi. Siru berhati baik. Dia pikir dia menyebabkan kesalahpahaman antara kamu dan aku. Tolong maafkan dia. Kamu benar-benar menggunakan kerjasama antara keluarga Xin dan Fu untuk memaksanya minum pil tidur dan mati. Ya, Zhou berpura-pura sakit lagi dan lagi. Memaksaku untuk mendonorkan darah untuknya. Kenapa aku tidak bisa membiarkannya mati? Hu Hanzhou, jika aku bisa, aku benar-benar berharap kalian berdua bajingan akan mati bersama. Siru akan segera menjadi Nyonya Fu yang baru. Jika kamu berani menyentuhnya lagi di masa depan, aku Fu Hanzhou akan menyelesaikannya sampai akhir. Nona muda, penyebab malfungsi kecelakaan mobil telah diselidiki dengan jelas. Lihat baik-baik. Siapa sebenarnya yang ingin siapa mati? Bagaimana mungkin orang di video itu Siru? Mengapa dia membawa orang untuk merusak ranmu? Hanzhou, Shenyan, aku sudah mati seperti katamu. Kenapa kamu masih menggunakan video sintetis untuk menjebakku? Apa yang harus aku lakukan agar kamu puas? Kakakku sudah lama meninggal. Sekarang aku tidak punya siapa-siapa untuk diandalkan. Hidup hanya beban. Karena kamu sangat ingin aku mati. Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu. Siru, Lepaskan aku, lepaskan aku. kamu tidak perlu melakukan hal bodoh apapun untuk orang seperti ini. Hanya jika aku mati Shenyan akan bahagia. Hanya jika aku mati, Shenyan akan bahagia. Kamu ingin pergi tanpa mengucapkan maaf. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Membuatku meminta maaf pada pembohong. Sama sekali tidak mungkin. Hari ini kamu harus berlutut dan meminta maaf pada Siru. Minta maaf. Tidak mungkin. Lepaskan ianya. Kau benar-benar berani mengganggunya. Dia pantas mendapatkannya. Berhenti memukul. Ini rumah sakit. Apakah sakit? Bukan apa luka-luka ini bukan apa-apa. Lain kali, aku pasti akan memukulmu sampai mati. Aku juga tidak akan membiarkanmu lolos. Kenapa kau di sini? Keluar dari sini. Keluarga Fu tidak menyambutmu, The dasar film was pembawa sial. translated and narrated by Aku di sini Media. untuk merawat Fu Hanzhou. Ingin aku pergi? Kalau begitu biarkan dia memberitahumu. Kau di sini untuk bertobat. Kalau begitu ambilkan aku segelas air. Cepat. Terlalu panas. Menuang air saja tidak bisa. Kau benar-benar tidak berguna. Aku sudah muak denganmu. Ada apa? Apa yang ingin kau lakukan padaku? Hanzhou menyelamatkanmu. Dan kehilangan satu kaki. Aku memintamu menuangkan segelas air. Dan kau tidak senang karenanya.
Jika aku membiarkanmu merawat Hanzhou, bukankah kau akan menyiksanya sampai mati? Fu Hanzhou yang menyelamatkanku. Apa hubungannya denganmu? Aku menghormatimu, karena kamu lebih tua, bukan memberimu muka. Untuk membiarkanmu bersikap merendahkan, karena usiamu. Beraninya kau bicara padaku seperti itu? Jangan memancing kemarahanku. Aku tidak akan, karena Fu Hanzhou hanya memanjakanmu. Kau berani bersembunyi hari ini. Jika aku tidak bisa membereskanmu, dasar bajingan tidak tahu terima kasih. Nama belakangku bukanku. Tolong. Bibi. Shenyan. Bagaimana bisa kamu mendorong Bibi jatuh? Karma buruk apa yang menimpa keluarga Fu kita? Kau tidak hanya mencelakai Hanzhou kita, kau juga ingin menyiksa tubuh tua ini sampai mati. Aduh pinggangku. Shenyan, hatimu terlalu kejam. Keluarga Fu tidak menyambutmu. Segera keluar dari sini. Apa kebenaran masalah ini? Kalian tahu itu di hati kalian. Hanzhou, cepat kemari dan hakimilah. Shenyan mendorong Bibi jatuh. Ya Hanzhou, The film was bukan aku translated tidak bisa and mentoleransi narrated Shenyan. by M. Shenyan Media. lah. Dia berharap aku mati. Berlutut dan minta maaf pada ibuku. Sudah berapa tahun kamu masih menggunakan trik ini? Aku memasang pengawasan di sana. Apa kebenaran masalah ini? Apa kamu mau lihat? Pembawa sial tetap pembawa sial. Kau masih berani masuk ke keluarga Fu kita. Kau membuat anakku cacat. Dan kau masih bertingkah angkuh di rumah kami. Aku ingin kau membayar nyawamu untuk anakku. Shenyan, Hanzhou. Hanzhou, kenapa kamu begitu bodoh? Melindungiku. Apa kamu kesakitan? Ayo ke rumah sakit sekarang. Bagaimana? aku baik-baik saja. Apa kau baik-baik saja? Ibu, aku sudah memberitahumu. Luka-lukaku tidak ada hubungannya dengan Shenyan. Apa bagusnya wanita ini? Kenapa kau masih melindunginya? Dia tidak diizinkan masuk keluarga Fu mulai sekarang. Aku belum mati. Aku yang membuat keputusan di keluarga Fu. Apa kau menentangku? Aku ibumu. Jika kau terus menyakiti Shin yang sembarangan, kita akan memutuskan hubungan. Aku tidak punya ibu yang mencoba membunuh. Shenyan, jangan buang waktumu untukku. Aku tidak akan membalas kebaikan. Selama 3 tahun terakhir, anggota keluargamu menghinaku. Tapi sekarang kamu menyelamatkanku. Dan kehilangan satu kaki. Ini impas. Tidak ada yang berutang pada siapapun. Aku salah tentang 3 tahun itu. Lalu sekarang, apa kau sudah memaafkanku? Jika aku tidak memaafkanmu, aku tidak akan berada di tempat keluarga Fu. Maksudmu, kau akan menikah lagi denganku? Itu terlalu jauh. Ayahku dan kakakku tidak akan mudah memaafkanmu. Kamu harus melewati mereka berdua dulu. Jika aku benar-benar melamar, ketika mereka melihatku seperti ini, mereka pasti tidak akan setuju. Itu benar. Siapa yang akan mengizinkan putri mereka menikahi orang cacat? Jangan berkata begitu. Fu Hanzhou akan selalu menjadi awan di langit. Seumur hidupku aku akan selalu bersamamu. Aku juga akan mencari cara mengenai keluargaku. Dalam beberapa hari, kembalilah ke keluarga Shen bersamaku. Ayo kita temui orang tua. Baiklah. Baiklah. The film was translated and narrated by M. Media. Tuan Fu, terima kasih karena Anda telah menyelamatkan Yanyan kali ini. Baru Yanyan bisa selamat dan baik-baik saja. Aku akan bersulang untuk Anda. Paman, kau terlalu baik. Yanyan, bantu ayah pergi ke kamar mandi. Perut ayah agak tidak enak sekarang. Baiklah. The film was translated and narrated by M. Media.
Ketua Fu. Apa yang baru saja kamu lihat? Apakah kamu iri pada Yanyan kami memiliki kedua kaki yang utuh? Apa yang ingin kau katakan? Aku ingin membiarkan. Ketua Fu, kamu harus tahu tempatmu. Meskipun itu demi menyelamatkan Yanyan, sehingga insiden itu terjadi, tapi lihat dirimu sekarang. Pada dasarnya seumur hidupmu, kamu tidak akan bisa meninggalkan kursi roda. Kamu tidak lagi layak untuk Yanyan. Ketua Fu, bagaimana menurutmu? Ini masalah antara aku dan Shen Yan. Layak atau tidaknya aku, dia yang memutuskan. Adapun keluarga Shenku, kami juga bukan orang yang tidak berperasaan atau tidak tahu berterima kasih melihat kamu menyelamatkan Yanyan. Ambil ini. Ambil kontrak senilai puluhan miliar ini dulu. Ini bisa dianggap kompensasi untukmu. Dan kami juga berharap Ketua Fu di masa depan, kamu tidak akan tanpa malu-malu mengganggu Yanyan. Baiklah. Kau tidak berhak ikut campur dalam masalah ini. Aku tidak memenuhi syarat. Kalau begitu kamu si cacat yang tidak bisa berdiri ini. Kualifikasi apa yang kamu miliki? Ambil kontraknya Ketua Fu. Kamu sudah seperti ini. Kenapa kamu masih berpura-pura angkut? Ayah. Apa ini? Kakakmu dan aku bicara tentang beberapa urusan grup. Ini rahasia bisnis. Kalau tidak mau lihat, ya sudah, siapa peduli. Jangan marah, ya. Ada sesuatu yang ingin aku umumkan. Hari ini selain berterima kasih kepada Tuan Fu, karena telah menyelamatkan nyawa Yanyan, ada satu hal lagi yang ingin kuberitahukan kepada semua orang. Yanyan, kau sudah dewasa. Kau juga harus tahu tentang masalah ini. Kau bukan putri kandungku. Ayah, omong kosong apa yang ayah katakan? Ayahmu dan aku adalah teman dekat. Setelah mereka meninggal, mereka menitipkanmu padaku. Aku tidak gagal dalam misiku untuk memastikan kau tumbuh dengan aman. Bagaimana mungkin? Masalah ini tentu mengejutkanmu. The film Tapi was kau harus tahu. translated and narrated by M. Media. Kau dan Shen Xiuxi dulu sudah bertunangan sejak kecil. Kau sudah dewasa sekarang. Sudah waktunya untuk memasukkan masalah ini ke dalam agenda. Ayah tidak bercanda kan? Jika kau tidak percaya padaku, aku bisa membawamu ke ruang kerja untuk melihat foto-foto orang tuamu. Silakan, aku akan menunggumu di sini. Kau dengar itu, Fu Hanshou? Tanpa kau, Yanyan akan jauh lebih bahagia. Hanya berdasarkan dirimu. Yanyan jauh lebih dekat denganku daripada denganmu. Pernahkah kau dengar? Siapa cepat dia dapat? Shen Yan terhadapmu hanya pernah merasakan kasih sayang saudara. Aku pikir poin ini. Kau seharusnya lebih jelas dariku tentang ini. Jadi kenapa? Setidaknya aku dianggap seorang pria normal kan? Bagaimana denganmu? Jika Yanyan pergi keluar denganmu mulai sekarang, berapa banyak orang yang akan mencemuhnya? Dia menikahi si lumpuh yang tidak bisa berdiri. Tidakkah kau pikir Yanyan menyedihkan? Shen Xiuxi, kesabaranmu terbatas. Fu Hanshou, apakah kau masih seorang pria sekarang? Aku bisa menamparmu begitu saja. Dan kau tidak akan bisa bangun, kan? Ucapkan itu sekali lagi dan lihat apa yang terjadi. Seolah aku takut padamu. Keluar. Si lumpuh. Kau si lumpuh. Kakak, Yanyan, kau di sini. di mana Fu Hanshou? The film was Dia pergi. translated and Apa yang narrated by kalian... Ayo kembali.
Yanyan. The film was translated and narrated by Aku M masih tidak Media. bisa menahannya. Aku bisa jalan sendiri. Yanyan, kamu mulai tidak menyukai kakakku. Sejak kamu tahu kehidupanmu sendiri, kamu mulai menjauh dariku. Apakah aku bukan kakakmu lagi? Aku tidak bermaksud begitu. Jadi bagaimana jika aku mendekatimu? Kamu adalah orang yang aku awasi sejak aku kecil. Kakak yang sudah dewasa. Aku memelukmu. Itu karena aku merasa kasihan padamu. Tapi kita semua sudah dewasa. Kita seharusnya tidak sedekat ini lagi. Masuk mobil dulu. Lewati. Hadang mobil itu. Tuhan, biarkan aku mengambil mobilmu. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ikuti aku. Apa yang akan kau lakukan? Kenapa kau tidak memegang payung? Cinta yang dipaksa tidak akan bahagia. Tuhan Show, lepaskan Yanya. Manis atau tidak aku yang menentukan. Tidak seperti beberapa orang. Jangan berhayal. Itu lebih baik daripada orang cacat sepertimu. Shen yang beritahu dia. Apakah kamu mau mengikuti orang cacat? Kakak, aku ingin bersama Fu Hanshu. Apakah kamu dengar itu? Aku tidak setuju. Yanyan, meskipun dia menyelamatkanmu, tapi kamu tidak bisa mempertaruhkan seluruh hidupmu. Dia memilihku. Kembali ke rumah Fu dan naik mobil. Tuhan Show. Bawa dia ke kamar di sebelah kamarku. Tanpa perintahku. Dia tidak diizinkan meninggalkan kamar. Kau mau mengurungku? Apakah kamu tidak mau menemaniku? Aku memberimu kesempatan. Bawa pergi. Hentikan dia untukku. Jangan berhenti. Kenapa kau tidak ingat? Ada Shen Yan si pembawa sial. Keluarga Fu kita. Tidak ada hari yang damai. The Apa kau film was sudah lupa? translated Apa dia and bertunangan dengan narrated Shen by Sushi? M Media. Ya, Kak. Dia wanita yang kejam. Tidak apa-apa jika mereka mencuri gedung Gemini. Masih mendua. Kakak Zero jauh lebih baik darinya. Apakah kamu sudah selesai? Sikapmu ini apa? Setelah itu masih barang-barangmu. Pergi ke negara M untuk merawat kakek. Aku sudah meminta asistenku untuk menjemputmu. Bagaimana bisa kau demi seorang wanita? Kau akan mengusirku dan adikmu. Bagaimana aku bisa melahirkan anak durhaka sepertimu? Halo, Kapan kamu akan kembali? Ayah di rumah sakit. Dokter bilang situasinya tidak optimis. aku akan segera ke sana. Fu Hanshu, Fu Hansu, tolong biarkan aku keluar. Nona Shen, silakan temui ketua Fu. Dia kehujanan kemarin dan kaki kanannya terinfeksi. Sekarang dia mulai demam. Di mana dokter pribadi keluarga Fu? Di jalan. Kalau begitu mari kita tunggu dokter datang dan periksa. Ada masalah besar. Telepon aku lagi. Kamu pergi. Fu Hanshu, ayahku dalam kondisi medis. Aku harus ke rumah sakit untuk menemuinya dulu. Aku akan kembali setelah dia stabil. Semua dokter di rumah sakit sudah mati. Dia ayahku. Selamat tinggal Shen Yan. Mulai sekarang kita tidak ada hubungan apa-apa lagi. Kakak, bukankah kau bilang ayah sakit parah? Kalau tidak, kamu akan kembali. Kalau begitu kau tidak bisa berbohong padaku seperti ini. Apa kau tahu betapa takutnya aku? Yanyan, jangan bicara tentang kakakmu. Aku ikut campur dalam hal ini. Bukankah kamu ingin bersama Fu Hanshu? Benar, ayah tidak setuju. Ayah, aku sudah dewasa. Keputusan apapun sudah kupikirkan matang-matang. Yanyan,
Kenapa kamu tidak bisa memahaminya? Fu Hanzhou si cacat, apa bagusnya? Dia tidak pantas untukmu sekarang. Kakakmu benar. Aku sangat berterima kasih kepada keluarga Shen karena telah membesarkanku. Tapi dalam masalah ini, aku ingin tetap pada pendirianku. Ayah, maafkan aku. Yanyan, apakah kamu ingin mengulangi kesalahan yang sama? Kamu lupa 3 tahun itu. Bagaimana Fu Hanzhou menyiksamu? Itu urusanku juga. Itu bukan urusanmu. Tunggu. Yanyan, aku yang bertunangan denganmu? Kakak, dulu kita kakak dan adik. Kita hanya akan menjadi saudara di masa depan. Jika kau melewati batas dan mencampuri urusanku, maka kita akan, bahkan bukan saudara. Jangan mengejar saat kamu sedang memperbaiki. Karena Yanyan memilih Fu Hanzhou. Kalau begitu kita, jadilah pendukung kuatnya saja. Turunkan dia. Aku mengerti. Yanyan. Dia akan menjadi adikku selamanya. Ayah harus mengambil keputusan untuk kami. Hanzhou diserang oleh rubah betina Chanyan, hilang akal. Dia tidak menyukaiku dan Chengse. Hanya menghasut Hanzhou, mengusir kami. Kakak, sekarang aku tidak bisa mendengar apapun. Dia hampir mati demi wanita itu. Keluarga Fu hancur, dan bahkan rela menjadi batu loncatan bagi keluarga Shen. Ini keterlaluan. Dia benar-benar berani menggunakan perusahaan untuk merayu wanita. Tidak hanya itu, kakak bahkan kehilangan 1 kaki karena wanita itu. Tapi dia masih rela dibodohi oleh wanita itu. Mereka semua bodoh. Aku ingin lihat seberapa mampu Shen Yang itu. Pelayan, segera atur penerbangan kembali ke rumah. Suruh Anke ikut kembali bersama kita juga. Ya, Lihat dirimu. Kau sama sekali tidak terlihat seperti pewaris keluarga Fu. Kau benar-benar sudah tergila-gila oleh Shen Yang itu. Kakek jangan khawatir. Shen Yan hanyalah mainanku. Apakah kamu yakin? Ya, aku yakin. Ini adalah cucu kakekmu. Kali ini, dia juga ikut kembali bersama kita. Namanya Anke. Kalian berdua seumuran kan? Halo kakak Hanzhou. Aliansi pernikahan antara keluarga An dan Fu pasti akan memungkinkan kedua keluarga untuk melangkah lebih jauh. Hanzhou, aku memerintahkanmu untuk bersekutu dengan keluarga An untuk mengakuisisi keluarga Shen. Tidak. Aku bukan alat untuk keluarga Fu. Aliansi pernikahan tidak mungkin. Mengakuisisi keluarga Shen bahkan lebih tidak mungkin. Kau masih belum bisa melepaskan Shen Yan itu. Jika kau tidak bisa melepaskan, maka jika dia mati, kau akan bisa melepaskan kan? Kakek jangan keterlaluan. Aku sedang membersihkan rintangan untukmu. Pewaris keluarga Fu tidak perlu menjadi orang bodoh yang mabuk cinta. Kamu tidak bisa menyentuhnya. Kakak Fu, mohon tenang dulu. Kau tidak bisa terburu-buru dalam urusan hati. Biarkan aku dan kakak Hanzhou menumbuhkan perasaan kami dulu. Baiklah, benarkan kakak Hanzhou? Ya, Baiklah. Mulai hari ini dan seterusnya, Anki akan tinggal di rumah keluarga Fu. Kakak Hanzhou, mohon bimbingannya di masa depan. Jangan menganggapku mengganggu. juga tidak punya rencana untuk bertunangan. Nona Shin, tolong berhenti ikut campur antara Hanzhou dan aku. Aku sudah hamil anak Hanzhou. Tolong jangan ambil ayah anakku. Kapan kalian berdua bersama? Aku baru meninggalkan keluarga Fu sebulan yang lalu. Dan dia sudah hamil anak Fu Hanzhou. Ini berarti Nona Shin adalah orang yang lengket. Nona Shin, Anda badut kan? Badut itu menyedihkan. Nona Shen juga wanita elit, dengan pendidikan tinggi. Kenapa dia ikut campur dalam hubungan orang lain? Anak itu tidak bersalah. Aku bukan badut. Fu Hanzhou, apakah kamu akan menyakiti Yanyan lagi? Yanyan, jangan takut, aku di sini. Kepada semua teman media, Yanyan kami tidak punya hubungan dengan Fu Hanzhou. Tidak di masa lalu dan tidak di masa depan. Di sini, aku ingin mengumumkan sesuatu. Bulan depan, Yanya dan aku akan mengadakan pesta pertunangan kami. Semua teman media dipersilakan hadir. Shen Yan, apakah yang dia katakan benar? Aku tidak tahu.
Fu Hanchu, aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apa hubunganmu dengan Anki? Tidak ada hubungan sama sekali. Kalian tidur bersama, dan kau bilang tidak ada hubungan. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Kalian semua sudah melihat lelucon. Untuk memastikan anak Anki lahir dengan lancar, saya telah memutuskan menetapkan upacara pertunangan mereka untuk tanggal 10 bulan depan. Hancho, apa yang membuatmu gila? Di perut Anki masih mengandung anakmu. Apakah kamu yakin itu anakku? Kakak Hanshou, apa kau sudah lupa malam itu? Masuk. Kakek lihat baik-baik. Anak dalam perutnya, bagaimana itu benar-benar terjadi? Bagaimana ini mungkin? Anak ini sudah berusia 2 bulan. Silakan balik lagi ke belakang dan lihat foto-foto setelah itu. Ini. Siapa orang-orang ini? Kamu menganggapku Fu Hanshou seperti orang bodoh. Mencoba menimpakan anak ini padaku. Siapa yang memberimu keberanian? Kakak kamu sudah tua. Terkadang penilaianmu terhadap orang tidak terlalu akurat. Urusanku mulai sekarang. Aku harap kamu campur tangan lebih sedikit. Mana ku tahu. Putri keluargaan ini terlihat begitu sopan. Tapi di balik layar, dia begitu berantakan. Kau bahkan menjebakku. Mulai sekarang keluarga Fu akan memutuskan hubungan dengan keluargaanmu dan tidak akan pernah bekerja sama lagi. Kakek Fu, kakek, aku salah. Tolong jangan lampiaskan kemarahanmu pada grup N. Kakekku pasti akan memarahiku sampai mati. Memiliki cucu sepertimu. The film was Kakekmu translated juga tidak and baik. narrated by M Media. Kakak Hanshou, aku salah. Aku akan pergi sekarang dan menggugurkan anak dalam kandunganku. Mohon maafkan aku. Siapapun yang berani menyentuh orangku harus punya nyali untuk menanggung akibatnya. Aku salah. Aku akan pergi meminta maaf pada Nona Shen sekarang juga. Tolong jangan hentikan kerjasama dengan grup N. Keluar. Pergi. Aku salah. Aku akan pergi meminta maaf pada Nona Shen sekarang juga. Tolong jangan hentikan kerjasama dengan grup N. Fu Hanchu. Nona Shin. Di mana Fu Hanshou? Di mana dia? Aku ingin menemuinya. Baru saja tim medis keluarga Fu datang untuk konsultasi. Kaki kanan ketua Fu memburuk parah. Sudah memengaruhi kaki kiri dan sarafnya. Amputasi diperlukan. Kalau tidak, nyawanya akan dalam bahaya. Aku ingin menemuinya. Ketua Fu tidak ingin bertemu dengan Anda. Nona Shin, tolong jangan mempersulit saya. Saya tidak berani melanggar perintah ketua Fu. Aku hanya ingin melihat keadaannya. Jika kau takut Fu Hanshou akan menyalahkanmu, maka buka pintunya. Dan biarkan aku berdiri di luar pintu, dan diam-diam melihatnya. Tidak, biar saya antar Anda keluar. Aku hanya akan melihatnya sekali saja. Fu Hanshou. Fu Hanshou mengizinkanku masuk. Xianyan, apakah kamu tahu betapa berbahayanya ini? Siapa yang menyuruhmu untuk tidak menemuiku? Aku tidak mau melihatmu. Keluar dari sini. Aku... Xianyan. Xianyan. Dokter panggil dokter cepat. Xianyan. Xianyan bangun. Dokter cepat kemari. Xianyan bangun. Dokter cepat kemari. Xianyan. Minggir dari jalanku. Tidak ada hal baik yang terjadi pada Yanyan setiap kali dia melihatmu. Nona Shen hanya menderita anemia kebiasaan.
Tidak ada masalah besar. Dia akan baik-baik saja setelah beberapa hari istirahat dan pemulihan. Baiklah, terima kasih dokter. Yanyan. Yanyan. Fu Hanzhou, apakah kamu punya hati? Berkali-kali, kamu menyakiti Yanyan. Aku tidak menyangka, dia akan memanjat masuk lewat jendela. Kamu marah padanya. Jadi kamu tidak membiarkannya masukkan. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Semua yang terjadi sebelumnya, termasuk grup Shen, mengambil proyek grup Fu. Aku yang melakukan semuanya. Yanyan sama sekali tidak tahu. Bahkan jika dia melakukannya, kamu tidak berhak marah padanya. Rasa sakit yang kamu derita sekarang, di hati kami, bahkan tidak 1/10.000 dari rasa sakit yang kamu berikan pada Yanyan. Yanyan memiliki darah panda. Dari kecil sampai sekarang, kami tidak pernah membiarkannya menderita sedikit pun bahaya. Kami takut sesuatu akan terjadi padanya, dan kami tidak akan menemukan bank darah yang cocok. Tapi bagaimana denganmu? Saat dia menikahimu waktu itu, dia menyerahkan nyawanya ke tanganmu. Dia pikir kamu akan memperlakukannya dengan baik dan menyayanginya, tapi sebaliknya kamu menjadikannya bank darah berjalan. Wanita lain. Pernahkah kamu berpikir dia mungkin mati, Fu Hanzhou? Tapi aku tidak sengaja melakukannya. Disitulah letak kekejamanmu. Alasan kami tidak ingin kamu dan Yanyan kembali bersama adalah karena selama 3 tahun itu, kamu tanpa belas kasihan menginjak-injak ketulusannya dan menghancurkan tubuh Yanyan. Di hatiku, kematianmu tidak akan disayangkan. Aku kasihan padanya. Sekarang kamu tahu kamu menyesal padanya. Jika kamu benar-benar merasa menyesal padanya, kamu seharusnya dengan benar memikirkan bagaimana cara menggantinya. Mulai sekarang, jika aku menemukanmu melakukan sesuatu yang menyakiti Yanyan, keluarga Shen kami sama sekali tidak akan membiarkannya begitu saja. Aku tidak akan. Aku mencintainya. Xianyan, kamu sudah bangun. Apakah kamu masih merasa tidak nyaman dimanapun? Tidak. Xianyan, apakah kamu masih menginginkanku? Ya. The film was translated and Kakimu pulih dengan narrated sangat by baik. M Media. Latihan saja lebih banyak, dan kamu akan segera bisa berjalan normal. Apa kau dengar itu? Kakimu akan segera sembuh. Ya. Aku akhirnya bisa memeluk pengantinku. Yanyan akhirnya memakai gaun pengantin yang kubuat. Sayang, kamu sangat cantik. Hari ini aku adalah pengantin pria. Kamu hanya bisa melihatku. Raja cemburu. Nona Xianyan. Apakah Anda menerima pria ini menjadi suami Anda dan memasuki pernikahan dengannya? Baik dalam sakit maupun sehat. Baik dalam kemiskinan maupun kekayaan. Atau karena alasan lain apapun, akan mencintainya, merawatnya, menghormatinya, menerimanya, dan selalu setia kepadanya. Sampai akhir hayat. Aku tahu. Tuan Fu Hanzhou. Apakah Anda menerima wanita ini menjadi istri Anda dan memasuki pernikahan dengannya? Baik dalam sakit maupun sehat. Baik dalam kemiskinan maupun kekayaan. Atau karena alasan lain apapun. Akan mencintainya, merawatnya, menghormatinya, menerimanya, dan selalu setia kepadanya. Sampai akhir hayat. Aku bersedia. Pengantin baru bertukar cincin. Selamat datang, Nona. Ada yang bisa saya bantu? Xianyan. Kenapa kamu? Kenapa bukan aku? Kamu di sini untuk melihatku mempermalukan diri sendiri kan? Jangan berpikir hanya karena kamu menikah dengan Hanzhou, kamu bisa menginjak-injakku. Hati-hati, suatu hari dia akan meninggalkanmu. Bukan urusanmu untuk khawatir. Aku hanya mengingatkanmu dengan baik. Bagaimanapun, Hanzhou memang menyukaiku sebelumnya. Apa kau sudah lupa tentang keuntunganmu dari pengorbanan itu? Alasan kau bisa berada di keluarga Fu dan bertingkah begitu angkuh adalah karena kakakmu.
Meninggal saat mencoba menyelamatkan Fu Qinzi. Kalau tidak, keluarga Fu tidak akan mentolerirmu selama ini. Siapa yang kamu tuduh secara terselubung? Yanyan. Han Zhou. Kamu kembali ke negara ini, kenapa tidak memberitahuku? Bahkan tidak menelepon, agar aku menjemputmu. Bukankah aku takut kau sibuk? Han Zhou. Aku Zero. Shen Yan langsung mengincarku begitu dia datang. Menghinaku. Itu kotor. Istri pakaianmu kotor. Bagaimana kalau kau ikut denganku membeli yang baru? Baiklah. Ayo pergi sekarang. Baiklah.